Hai, aku Jonathan, and welcome to Pintu Academy, tempat terbaik untuk belajar tentang kripto. Di episode Pintu Academy kali ini, aku mau ajak kalian untuk belajar tentang apa itu blockchain. Blockchain itu sebenarnya adalah teknologi yang sudah dikembangkan jauh sebelum adanya Bitcoin. Di awal tahun 90-an, dua orang ilmuwan yang bernama Stuart Haber dan Scott Stornetta menciptakan konsep blockchain. Teknologi ini kemudian menjadi fondasi Bitcoin yang diciptakan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009. Pada dasarnya, sesuatu yang digital itu sulit memiliki nilai karena mudah diduplikasi. Contohnya, anggap nih, kalau aku punya foto yang sangat langka, yang bernilai, dan dicari-cari sama semua orang, karena cuma aku yang punya. Tapi, saat foto itu aku kirim dan tersebar di internet secara luas, foto tersebut akan kehilangan nilainya karena semua orang punya foto yang sama dan kepemilikannya jadi nggak jelas. Nah, dengan adanya blockchain, aset-aset digital bisa menjadi langka dan memiliki nilai karena kepemilikannya bisa jelas. So, apa sih blockchain? Blockchain pada dasarnya adalah sebuah buku kas digital yang mencatat transaksi sehingga aset-aset digital kepemilikannya jelas dan tidak akan pernah terduplikasi. Mungkin kalian nanya nih, kalau cuma buku kas yang nyatat-nyatat doang, gampang dong. Orang tinggal tulis-tulis aja, transaksi palsu, bisa dapat duit gratis, bisa curi-curi duit orang. Nah, justru teknologi blockchain itu sangat aman dan dapat dipercaya karena dia memiliki 4 karakteristik ini. Konsensus, immutable atau tidak dapat dirubah, transparan, dan terdesentralisasi. Jadi, gini nih cara kerja blockchain. Nama blockchain lahir dari cara pencatatan buku kas digital ini. Beberapa transaksi-transaksi yang terjadi akan dikumpulkan dan dicatat dalam suatu unit bernama blok. Blok ini kemudian akan disambungkan ke blok data sebelumnya sehingga membentuk rantai yang panjang. Jadi, semua blok yang pernah ada itu tersambung secara berurutan dari awal sampai terakhir. Makanya disebut blockchain. Gak sembarang orang bisa mencatat transaksi baru atau menambahkan blok ke dalam blockchain ini. Hanya validator atau miner saja yang bisa memvalidasi sebuah transaksi dan kemudian menambahkan blok baru ke blockchain. Miners, yang adalah kumpulan komputer-komputer berkekuatan besar yang tersebar di seluruh dunia, bertugas untuk menjaga agar tidak ada transaksi palsu yang bisa masuk ke dalam blockchain. Mereka nggak hanya memvalidasi transaksi baru, mereka juga terus-menerus saling ngecek catatan masing-masing dan memastikan semua data di setiap komputer itu seragam. Makanya, kalau sampai ada transaksi palsu yang terjadi, transaksi tersebut akan langsung ketahuan dan nggak mungkin bisa masuk ke dalam blockchain. Supaya lebih mudah dimengerti, begini nih ilustrasi cara kerja blockchain. Kita bayangin ada 3 orang yang sedang makan siang bareng. Ana, Budi, dan Caca. Ana berinisiatif untuk bayarin makanannya dulu. Budi dan Caca akan membayar dengan Bitcoin. Budi mengirimkan 1 Bitcoin dan Caca juga mengirimkan 1 Bitcoin. Ana yang tadinya memiliki 3 Bitcoin sekarang memiliki 5 Bitcoin. Nah, balik lagi nih dengan perumpamaan tersebut, kita balik ke 4 karakteristik yang membuat blockchain aman dan terpercaya. Pertama, konsensus. Jadi, ketika Budi dan Caca mengirim Bitcoin ke Ana, transaksi ini hanya bisa tercatat dalam buku kas setelah disetujui sama semua orang dalam jaringan. Inilah yang dinamakan konsensus. Kedua, immutable. Sekalinya transaksi Budi dan Caca sudah divalidasi dan tercatat di blockchain, transaksi ini permanen dan nggak bisa dirubah lagi. Ini dinamakan immutable. Yang ketiga, semua data di blockchain ini juga sepenuhnya transparan. Semua orang bisa melihat semua transaksi yang pernah terjadi di blockchain. Terakhir, blockchain tidak dikuasai oleh satu pihak, melainkan dijaga dan dijalankan secara bersama-sama oleh semua yang terlibat di dalamnya. Makanya, blockchain disebut sebagai sistem terdesentralisasi. Nah, gimana nih? Kira-kira udah jelas belum?
Kehadiran teknologi blockchain ini membuka sebuah dimensi baru di dunia internet. Banyak inovasi baru sedang dikembangkan untuk mempermudah dan membuat kehidupan kita lebih baik lagi. Bahkan, inovasi blockchain ini sudah mulai diterapkan ke banyak industri lain loh, bukan cuma kripto aja. Contohnya, untuk meningkatkan efisiensi supply chain, sistem tiketing, konser musik, dan lain-lain. Nah, kalau ada kelebihan, pasti ada juga kekurangannya nih guys. Hambatan terbesar saat ini adalah skalabilitas atau kemampuan memproses banyak transaksi dalam waktu yang singkat. Contohnya, Bitcoin hanya mampu memproses 3 hingga 7 transaksi per detik, sedangkan kecepatan transaksi Visa sekitar 24.000 transaksi per detik. Tapi tenang aja, soalnya kekurangan ini lagi dicoba diatasi oleh generasi blockchain terbaru seperti Polkadot, Cardano, dan juga Ethereum 2.0. Jadi, nantinya jumlah transaksi bisa diproses lebih banyak dan lebih cepat. Sekarang udah ngerti dong mengenai blockchain? Kira-kira gimana nih blockchain di masa depan nanti? Jangan lupa ikuti terus Pintu Academy, tempat terbaik untuk belajar tentang kripto. Sampai jumpa di episode berikutnya.